Itu perlu saya sampaikan karena supaya di Jember ini juga siap-siap gitu loh, Pak. Akan dijadikan korban pertama kali. Opsi ketiga, akhirnya ulama-ulama di Jakarta menyiapkan opsi yang keempat, dan ini sudah difatwakan MUI Pusat. Ulama akan mengangkat panglima dengan jargon iskariman omud syahidan. Ini artinya apa? Ulama-ulama di Indonesia memilih opsi keempat untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Itu sudah. Makanya tunggu komando ulama. Kalau bahasa softnya, bahasa halusnya, revolusi akhlak. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa umumnya, people power. Itu, Pak. Ketika Presiden Cina memerintahkan untuk menghadapi umat Islam Indonesia, pemerintah diminta untuk melakukan dengan hard power. Akhirnya perintah Presiden Cina langsung dilaksanakan, pakai preman untuk menghadapi umat Islam. Vulgar loh, Pak. Diumumkan lewat publik, preman direkrut untuk menghadapi umat Islam. Akhirnya apa? Gerakan operasi intelijen orgil, orang gila, yang disasar imam masjid, ustadz, ulama, ya kan? Sudah bergerak tes case awal Syekh Ali Jabir. Kenapa kok Syekh Ali Jabir? Karena Syekh Ali Jabir pernah muhadarah. Saya bercita-cita supaya di Indonesia ini muncul 1 juta penghafal Quran. Insya Allah ke depan presidennya hafal Quran. Itu logikanya seperti itu. Akhirnya beliau jadi tes case awal. Nah, habis itu bergerak ke Lampung, bergerak ke Jawa Barat, bergerak ke Aceh, Jawa Timur. Itu informasinya akan disebar 1000 orgil, operasi intelijen orgil, orang gila itu. Tapi orang gilanya agak pinter, Pak, ya kan? Orang gilanya agak pinter. Yang disasar imam masjid, ustadz, dan ulama. Akhirnya apa? Ulama-ulama Madura mengeluarkan fatwa, kalau operasi intelijen orgil ini digerakkan di Jawa Timur, kami akan meminta pada umat Islam seluruh Jawa Timur tegakkan kisos. Berhenti enggak operasi intelijen orgil di Jawa Timur? Bergerak enggak? Langsung berhenti. Itulah fatwa ulama. Makanya tunggu komando ulama. Ini, tunggu komando ulama. Sabar. Ini, tunggu komando ulama. Karena apa, Bapak-bapak? Ini mohon maaf ya, ini sebenarnya Syria, tapi saya sampaikan di Jember ini supaya tahu. Jadi gini, ini kalau ini benar-benar terjadi betul di Indonesia, ada 4 opsi. Opsi pertama, triumvirat. Triumvirat itu dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu yang dimunculkan adalah Menhan, Mendagri, dan Menlu. Ini triumvirat. Tapi ini posisinya lemah. Kemudian muncul opsi kedua, presidium. Nah, presidium ini ternyata orang-orangnya yang disiapkan itu semua anti-Islam. Ini sangat membahayakan bagi umat Islam di Indonesia. Akhirnya tokoh-tokoh ulama di Jakarta menolak opsi kedua ini. Opsi ketiga, ini yang mau digerakkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, the real presiden yang sebenarnya, Luhut Binsar Panjaitan bersama Hendro Prayono. Ini kader-kader Ordo Yesuit, kader-kadernya Jenderal LP Modani. Jadi dia akan mengajukan opsi ketiga, junta militer. Otomatis, Pak, semua umat Islam ini akan dikorbankan, terutama ulama-ulama akan dijadikan korban pertama kali. Opsi ketiga, akhirnya ulama-ulama di Jakarta menyiapkan opsi yang keempat, dan ini sudah difatwakan MUI Pusat lewat Kiai Haji Muhyiddin bersama Kiai Haji Dr. Anwar Abbas. Apa? Ulama akan mengangkat panglima
dengan jargon iskariman omut syahidan. Ini artinya apa? Ulama-ulama di Indonesia memilih opsi keempat untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Itu sudah. Makanya tunggu komando ulama. Kalau bahasa softnya, bahasa halusnya, revolusi akhlak, itu bahasa halusnya. Kalau bahasa umumnya, people power. Itu Pak. Ya, saya kira itu perlu saya sampaikan karena supaya di Jember ini juga siap-siap gitu loh Pak. Tunggu komando ulama. Saya kira gitu, saya serahkan.